Saya pernah mau diangkat jadi menteri, tapi karena ada pihak yang tidak setuju, saya tidak jadi menteri. Saya tetap setia sama Pak Jokowi sampai hari ini. Misalnya? Itu nggak penting. Yang penting adalah Pak Prabowo memilih orang terbaik, ya, dari manapun partainya, dari manapun suku, agama, etnisnya, ya. Tapi dia punya kecintaan, dia berbakti untuk Indonesia. Karena ini adalah juga pertaruhan Pak Prabowo. Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya, tentunya untuk para pemirsa semua, di mana ini sangat seru sekali pemirsa semua ya. Perbincangan antara Akbar Faisal dan Maru Arar sebagai mantan politisi PDIP Perjuangan. Di mana Maru Arar itu menanggapi beberapa pertanyaan dari Akbar Faisal mengenai perjalanan ke depan dari seorang Pak Prabowo memimpin Republik ini, dan juga peran dari seorang Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Ini perbincangan yang sangat berkualitas bagi saya selama saya menonton beberapa pandangan dari seorang politisi di akhir-akhir ini. Nah, Maru Arar ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Selain beliau politisi, dia juga negarawan yang sangat mencintai NKRI ini. Di sini saya ada videonya terkait dengan penjelasan dari seorang Maru Arar sebagai mantan politisi PDIP terkait dengan masa depan seorang Prabowo memimpin Republik ini, dan juga peran dari seorang Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Mari kita simak bersama seperti apa videonya. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Kalau saya pendukung setia Pak Jokowi ya. Saya pernah mau diangkat jadi menteri, tapi karena ada pihak yang tidak setuju, saya tidak jadi menteri. Saya tetap setia sama Pak Jokowi sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena saya yakin dia orang baik dan benar. Buktinya mayoritas rakyat Indonesia 83% Indonesia percaya sama dia. Ya, dan dia banyak melakukan perubahan yang baik di Indonesia selama 10 tahun ini. Itu saya bangga menjadi orang yang mendukung, memilih, berjuang untuk Pak Jokowi tanpa jabatan. Nah, itu makanya. Nah, jadi itu kalau orang mempersepsikan saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya sangat berterima kasih sama kamu, sangat bangga karena value saya, hati saya memang sama Pak Jokowi. Coba kejujuran yang menurut saya harus saya hormati. Tapi maksud saya mulai. Kamu juga lu pernah dukung Pak Jokowi juga kan? Calon presiden yang bertarung kerasnya luar biasa 2014-2019. Kemudian 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo gabung. 2 kali pilpres yang luar biasa kerasnya. Bahkan diberikan posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Bukan menteri yang tanggung-tanggung, dengan kewenangan yang besar. Kamu juga tahu kan triumvirat, kalau ada apa-apa dengan presiden ada 3 menteri pertahanan, Mendagri dan Menlu. Ya, ini kompetitornya yang sangat kuat. Dan Pak Jokowi itu cerita ada ya pendukung dia nggak setuju, ngapain ngajak lawan. Ada juga pendukungnya Pak Prabowo. Pak Prabowo cerita saya juga, saya dianggap pengkhianat. Tapi buat bangsa dan negara mereka bisa lakukan itu. Jadi saya pikir itu psikologis loh. Kalau kamu tadi ngomong psikologis, ini sahabat saya Bung Akbar, itu psikologis loh. Ya, baik di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo. Dan mereka bisa lewatin itu dengan sangat baik. Bagaimana 5 tahun tuh teman saya suka panggil bro ketua Dasko di DPR. Apapun kebijakan pemerintah, pemilihan Panglima, pemilihan Kapolri, Gubernur BI, undang-undang, kebijakan, semua Gerindra mendukung. Ditunjukin loh sama Pak Prabowo, dia melalui fraksi Gerindra. Coba jelasin sama saya, satu kebijakan Jokowi yang tidak didukung oleh itu ketua Dasko di DPR, saya rasa nggak ada. Bahkan lebih cepat mendukungnya. Sesudah itu jadi menteri, ya saya bisa melihat bagaimana hubungannya psikologis. Tadi ngomong soal psikologis, kesantunan Pak Prabowo, ya, komitmen, karakter daripada Pak Prabowo. Karena nggak gampang loh orang yang habis bertarung tiba-tiba iya bilang iya enggak gitu. Itu kan justru saya bilang, saya beberapa waktu lalu saya diwawancara, kalau ada tekanan misalnya seperti angket ini justru akan membuat hubungan Prabowo dan Jokowi makin dekat.
Saya selalu katakan sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dalam politik itu pasti ada masalah, pasti ada yang berbeda. Yang penting jangan perbedaan itu di antara Bapak berdua. Kalaupun ada perbedaan, biarlah itu dari luar. Kan jelas presidennya adalah Pak Prabowo. Jelas kita ingin presiden yang bukan presiden boneka, bukan presiden yang petugas partai, presiden yang memang menjadi kepala negara yang benar-benar independen dalam mengambil keputusan. Kan begitu. Itu yang kita mau. Pak Prabowo harus begitu. Nah, di mana posisi Pak Jokowi? Pak Jokowi menurut saya boleh dipertimbangkan. Dulu kita ada DPA. Bagaimana menjadi DPA? Ketua Dewan Pertimbangan Agung di masa Pak Harto dulu. Ya, menyampaikan pandangan-pandangan. Ya, dengan segudang pengalamannya, dengan hubungan pribadinya. Pak Jokowi pasti bikin Pak Prabowo berhasil. Ya kan, Pak Jokowi orang yang sangat santun kah. Pak Prabowo juga menurut saya banyak sekali perubahan. Coba kamu lihat metode kampanyenya, berbeda nggak cara kampanye? Orang di sekitarnya, ini kan orang di sekitarnya adalah gabungan antara loyalisnya Prabowo dan loyalisnya Jokowi. Kalau kita buka aja bedah, sebagian pendukung Prabowo itu sudah pindah ke Anies. Jelas itu. Tahu lah, dicek datanya. Pasti itu. Sebagian pendukungnya Jokowi mendukung Ganjar. Kan gitu. Nah, sekarang bersatu adalah loyalis Jokowi dan Prabowo. Walaupun ada pilihan ke Ganjar, walaupun ada pilihan ke Anies. Nah, kita bersatu yang ada di sini kan. Ya, Pak Dasko, ada Pak Bahlil, ada Pak Erlangga, ada semua kan Pak Pak Erik ya gitu ya, Pak Rosan, ini kan bersatu. Ini kan pendukungnya yang tadinya pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo bersatu sekarang. Kan gitu. Jadi kalau kamu bilang susah, maaf ya. Tadi saya di awal menyampaikan di mana di dunia ini ada dua pertarungan yang keras pilpres bisa bersatu dan diberikan posisi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini sebenarnya jadi artinya itu adalah suatu sejarah. Betul. Jadi kenapa lagi kita tidak bisa buat sejarah-sejarah lagi untuk kerukunan, untuk perbaikan. Bangsa ini harus optimis dong, Bar. Ya, jangan kita jadi follower. Mesti ada contohnya dulu, mesti ada contohnya. Kita yang buat contoh dalam kebaikan dan kerukunan, itu harus kita lakukan. Ada satu yang you sampaikan tadi itu, ini harus layak quote ini. Bahwa saya sudah mengingatkan keduanya tentang apa yang terjadi di Filipina. Kemudian diikuti dengan mengatakan gini, orang-orang di sekitarnya beliau ini harus memiliki kesadaran tentang apa yang menjadi risiko. Bukan kesadaran, karakter, prinsip, value, tindakan, komunikasi, semua ke arah situ. Ini menarik dan harus saya sampaikan karena dalam banyak sejarahnya bro, sebenarnya itu kerumitan itu bahkan ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar dari apa Kamu ngerasain ya? Gitu. Itu dia. Nah, you ada di situ sekarang. Di banyak pikiran orang, dengan pikiran moderat. Ya doakan saja, bukan pikiran saya progresif. Saya bukan moderat. Justru bagaimana membuat sejarah yang tidak mungkin tadi Prabowo dan Jokowi berbeda bersatu, nggak ada di tempat lain. Kita buat sejarah. Kenapa kita mesti meniru model negara lain? Kita buat Indonesia menjadi model untuk kebaikan kerukunan yang ditiru. Itu moderat lain. Bro, artinya progresif dong. You mencoba untuk menjadi mediator dari keduanya. Itu moderat bro. Bahwa kemudian pilihan itu dampak yang progresif ya. Oh iya dong. Betul. Kita harus membuat sesuatu yang progresif. Ya kan? Pendekatannya moderat. Tapi kita buat sesuatu progresif karena belum pernah terjadi. Betul. Kalau sesuatu yang terjadi kita pukulangan, namanya follower, bukan trendsetter. Oke. Saya maju. Ini menarik nih. Selalu menarik nih kalau bicara sama lu bro ini. Itu tadi kita masih bicara pada orang sekitar. Sekarang kita melebarkan pada partai-partai di sekitar. Biasalah, selalu ada pintu untuk mencermati dan sekaligus mencurigai sesuatu. Apa yang saya maksud adalah belum selesai putusan dari Mahkamah Konstitusi, pelantikan belum, sudah ada yang bicara tentang jatah kursi menteri. Bagi beberapa pihak juga bisa mengatakan, ini juga bisa menjadi pintu nih. Karena ada yang minta berapa lah, ya kan? Emangnya
posisi menteri nantinya berapa itu bro, kan gitu ya. Nah, kira-kira menurutmu ini menguntungkan gak bagi Pak Prabowo pada situasi seperti ini? Sebab ada suara juga mengatakan gini, Pak Jokowi juga katanya meminta untuk jatah beberapa pos menteri. Pertanyaannya, Itu tadi, menguntungkan gak situasi ini dengan seluruh pikiran moderatmu tadi? Jangan sampai ada masalah di belakang. oh gini, kalau mau menjalankan pemerintahan, nggak mungkin nggak ada masalah. Masalah bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa dari kawan, bisa dari lawan. Nggak mungkin nggak ada masalah. Ya, tapi bagaimana yang penting saling percaya. Kalau ada masalah dimusyawarahkan, dimufakatkan. Dan kalau orang mau menyampaikan usulan, harapan, boleh. Soal menteri, keputusan, jangan basa-basi. Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Keputusan 100% di tangan beliau. Itu harus dilakukan, jangan basa-basi. Itu posisinya begitu. Pokoknya Pak Prabowo jangan lagi mengambil posisi basa-basi ya. Oh, nggak boleh dong. Strike to the point. Straight to the point. Karena otoritas itu ada dia dan yang tanggung jawab dia. Kalau gagal, dia yang di mata rakyat. Okay. Kenapa dia mau mengakomodir yang tidak berkualitas, yang lambat, ya, yang tidak loyal, tidak profesional, tidak berintegritas. Wow. Oh, Pak Prabowo cerita sama saya tuh dari dulu suka ditugaskan di medan operasi. Artinya perang. Ya. Oke, Pak. Apa yang penting dari situ? Saya selalu tanyakan apa yang penting di situ. Loh, saya mesti pilih orang yang intelnya, mesti pilih yang benar. Ya, yang snipernya, yang bagian logistiknya, bagian segala macamnya. Kalau nggak nanti saya rugi sendiri, nanti misinya jadi gagal dan saya bisa juga mati, bisa beresiko saya. Dia mengerti sekali karena dia sering ada di tentu medan saja, operasi dia panglima sebagai komandan perang, dia ya. dan dia beresiko kalau sampai ada apa-apa, risiko terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Nah dari situ saya udah bisa lihat gitu loh. Kita percaya dong. Kita pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita percaya dong sama dia. Termasuk memilih siapa yang membantu beliau menjadi menteri. Pada bagian ini Dan tidak basa-basi ya. ya, saya suka bahasa itu. Oh, iya. Artinya udah berikan kewenangan kepada beliau ya. Akbar, saya dukung Jokowi. Kita sama-sama kampanye, fight buat Jokowi. Saya nggak jadi menteri, apakah saya tidak setia sama Jokowi? Saya mengatakan, ya ayo dong. Saya berani mengatakan, saya ikut Jokowi itu bukan karena jabatan, karena value dan kita yakin dia orang baik dan benar. Dan terbukti kok, Pak, dia benar gitu. pertanyaan pada bagian ini, orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo bisa nggak bersikap seperti dirimu ketika dia tidak jadi menteri misalnya? Itu nggak penting. Yang penting adalah Pak Prabowo memilih orang terbaik, ya, dari manapun partainya, dari manapun suku, agama, etnisnya, ya, tapi dia punya kecintaan, dia berbakti untuk Indonesia. Karena ini adalah juga pertaruhan Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo juga 2029 saya doakan jadi presiden lagi, ya kan? Kalau dia nanti tidak bekerja baik, bagaimana mau terpilih rakyat 2029? Bro, ini Saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari seorang Marwarar, mantan politisi PDIP. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya dan ini sangat mencerahkan, ini sangat mendidik sekali seorang politisi dan juga sekaligus negarawan. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa kepada pemirsa semua tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan salam demokrasi.